Salam, puji Tuhan bagi kita semuanya. Kembali bertemu dengan saya Ibu Rosemary Simajuntak. Dan saya ucapkan bagi semua teman-teman di EP dimanapun berada saat ini, selamat tahun baru buat kita di era tahun 2021 ini. Saya percaya setiap kita semua anak-anak Tuhan pasti mengalami banyak hal, tantangan, masalah dalam kehidupan kita tahun 2020. Tapi saya percaya ketika kita memasuki tahun 2021, ketika kita memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan, kita percaya ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya akan membagikan bagi saudara firman Tuhan ya, bagaimana tentang kuat menghadapi tantangan. Apalagi kita masuk tahun ini, tahun 2021, saya percaya ketika kita bersandar kepada firman Allah, maka kita kuat menghadapi tantangan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini yang terambil dari Ibrani 10 ayat 38, saya akan bacakan. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Maka apabila mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa firman Allah. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup dengan iman. Maka apabila mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan padanya. Apabila kita mengundurkan diri, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan belajar bagaimana tentang untuk menghadapi tantangan. Kalau kita sudah memasuki tahun 2021, zaman semakin saya mau katakan bukan semakin baik ya. Kalau saya mau katakan saudaraku, kita boleh melihat kejadian saat ini. Kalau dikatakan virus, semakin ada virus yang baru lagi, virus yang dahsyat, yang luar biasa, yang virus yang sangat mematikan. Kalau kita bisa melewati kemarin, kalau hanya virus saudaraku, corona saja saudaraku, tetapi boleh dikatakan ada lagi yang lebih ganas lagi. Bahkan hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan menubuatkan hal itu, bahwa itu akan terjadi saudaraku. Dan puji Tuhan saudaraku, saya melihat saudaraku kemarin di berita, dan itu juga terjadi saudaraku. Mulai dari Inggris, tetangga kita, yaitu negara daripada Singapura, saudaraku, bahkan virus itu sudah berpindah, bahkan cepat mematikan ya. Bahkan kalau kemarin corona masih bisa ditangani, dan ini adalah virus yang cepat berkembang begitu saudaraku ya. Bahwa saya mau katakan saudaraku, saudara jangan bermain-main di dalam hal ini saudaraku. Kadang banyak anak Tuhan meremehkan setiap nubuatan hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan bernubuat hal itu saudaraku, bahkan banyak anak-anak Tuhan meremehkan hal itu saudaraku. Dan itu terjadi saat ini saudaraku. Dan di mana-mana di berita sudah disiarkan bahwa kejadian itu, kalau bulan ini saudaraku, bahwa ada virus yang lebih mengganaskan, dan nubuatan setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan tergenapi saudaraku. Nah, saya mau berikan firman Tuhan bagi saudara, bagaimana tentang dikatakan kuat menghadapi tantangan saudaraku. Nah, Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orang benar akan hidup dengan iman. Orang benar, orang yang bersandar kepada Tuhan akan hidup dengan iman. Nah, bagaimana iman kita pada saat ini, di dalam kesulitan pada saat ini? Kita menghadapi banyak kesulitan. Bagaimana saudaraku saat ini dasar iman saudara? Apakah dasar saudara, iman saudara saya mau katakan rapuh? Apakah iman saudara kuat di dalam Tuhan saudaraku? Nah, firman Tuhan juga mengatakan apabila ia mengundurkan diri, maka apa dikatakan Tuhan, aku tidak berkenan kepadanya. Kalau kita menghadapi masalah, kita mengundurkan diri, kita tidak memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan berkenan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau katakan saudaraku, kita belajar daripada kehidupan, daripada yaitu ada suatu tokoh di dalam Alkitab, bagaimana tentang Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi suatu tantangan, kesulitan di zaman itu saudaraku. Nah, kalau kita ibaratkan sekarang ini, di zaman ini banyak tantangan yang kita hadapi saudaraku. Yang membuat setiap tantangan itu, yang membuat iman kita itu saudaraku, ketika kita menghadapi tantangan itu saudaraku, saya mau katakan banyak anak-anak Tuhan saudaraku mundur saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan tidak memiliki iman yang kuat, sehingga mereka banyak kecewa ketika menghadapi masalah tantangan pada saat zaman ini. Nah, bagaimana kehidupan tentang yaitu Sadrak, Mesak, Abednego yang begitu luar biasa pada zaman itu, bagaimana mereka menghadapi suatu tantangan yang luar biasa saudaraku. Nah, ketika itu mereka berhadapan dengan seorang raja.
Raja Nebukadnezar yang begitu bengis, saya katakan, yang begitu tegas, saudaraku. Bahkan setiap orang-orang tunduk kepada dia, para pemimpin, para bupati, saudaraku. Saya mau katakan pada saat itu para pejabat-pejabat tunduk kepada arahan raja ini, saudaraku. Nah, pada saat itu, saudaraku yang terkasih, sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Sadrak dan Mesok dan Abednego, saudaraku. Ketika menghadapi tantangan ini, saudaraku, mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Iman mereka tidak tergoyahkan. Saat itu raja menyuruh, saudaraku, bahwa setiap patung-patung dewa harus disembah, dan dia sendiri juga harus disembah, saudaraku. Tapi ada suatu, saya mau katakan pribadi, saudaraku, 3 pribadi, saudaraku, yaitu Sadrak, Mesok dan Abednego, yang saat ini, saudaraku, mereka pada saat itu, saudaraku, berkeras hati, saudaraku, tidak mau menyembah patung dan dewa itu. Mereka tetap tekun di dalam imannya, sehingga raja ini marah besar. Ketika raja ini marah, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka dicampakkan ke dalam perapian, mereka diancam. Tetapi sedikit pun saya mau katakan iman Sadrak, Mesok dan Abednego, saya mau katakan sedikit pun, saudaraku, tidak merasa tergoncangkan, tidak merasa takut mereka. Tetapi mereka memiliki iman yang luar biasa. Mereka yakin 100%. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ketika mereka dicampakkan ke dalam perapian, mereka sedikit pun tidak gentar, saudaraku. Saya mau katakan, saudaraku, kadang kita menghadapi tantangan, kadang kita menghadapi kesulitan di area, saya mau katakan di area zaman sekarang ini, saudaraku. Tahun 2021 ini akan semakin dahsyat lagi masalah tantangan yang kita hadapi. Ya, mungkin masalah yang sedikit aja pun, saudaraku, corona aja, saudaraku, umat Tuhan juga sudah takut, saudaraku. Saya mau katakan takut beribadah. Ya, memang, saudaraku, pemerintah tidak mengatakan tutup gereja, tidak, tapi ikuti protokol. Dan setiap gereja, pemimpin-pemimpin gereja diberikan hikmat bagaimana supaya mengumpulkan umat Tuhan ini jangan terlalu banyak. Jadi kalau banyak jemaatnya bisa berapa sip ibadah, bukan ditutup, saudaraku. Tapi banyak anak-anak Tuhan ketakutan di saat corona itu, tidak beribadah, tidak gereja, tapi ke pantai tidak takut, ke mall juga tidak takut, kumpul-kumpul juga tidak takut, ulang tahun juga kalau ada acara tidak takut, saudaraku. Nah, tanpa kita sadari, saudaraku, ini adalah suatu tantangan iman secara pribadi dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, tanpa saudara sadari adalah corona ini adalah pekerjaan iblis yang untuk membuat kita takut kepada gereja, datang kepada gereja merasakan ketakutan. Saya mau tanya, ada anak-anak Tuhan, kenapa kamu nggak datang ke sekolah minggu? Ya boleh, di gereja ada virus, gitu, saudaraku, ya. Jadi suatu ada pikiran bahwa di gereja itu ada virus. Saudaraku, luar biasa pemikiran saat ini anak-anak Tuhan, anak Kristen. Hayo, di mana imanmu, saudaraku? Tetapi, saudaraku, di mall tidak ada virus, gitu, ya. Jalan-jalan tidak ada virus, sehingga menjauhkan iman kita. Kalau kita percaya sepenuhnya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Ketika kita tulus datang beribadah kepada Tuhan, mengikuti protokol yang sesungguhnya, datang beribadah, datang di gereja, maka ada perlindungan yang daripada Tuhan, saudaraku. Pemerintah tidak mengatakan tutup, saudaraku, tidak ada. Undang-undang tidak ada, tetapi jaga protokol. Dan setiap yang kumpul, kapasitasnya berapa jiwa, seperti itu. Kalau gereja besar, ya bisa dikatakan 2-4 kali ibadah. Gereja kecil sekali ibadah, tetapi ruangan tertutup, ikuti protokol, saudaraku. Jadi saudara jangan tertipu dengan pekerjaan iblis yang menjauhkan saudara kekasih karunia Tuhan. Nah, itu belum seberapa tantangan yang kita alami. Bagaimana datang antikris, saudaraku? Bagaimana terjadi nanti penganiayaan? Apakah saudara, ketika saudara dilarang datang kepada Tuhan, dilarang saudaraku beribadah, dilarang menyembah Tuhan, saudara mungkin yang saat ini corona saja saudara sudah ketakutan sembunyi, apalagi dengan hal ini terjadi, mungkin saudara tidak datang lagi gereja. Nah, umat Tuhan, imannya akan semakin hari akan semakin ditampi. Siapa sebenarnya sih yang sungguh-sungguh? Siapa sih sebenarnya yang mau memikul salib di dalam Tuhan? Ini akan terjadi penampian, saudara yang terkasih. Kalau saudara tidak sadari saat ini, saudaraku, penampian akan terjadi. Tuhan akan menampi
siapa orang-orang yang setia. Ya, itu baru saudaraku, corona sudah ketakutan datang beribadah ke gereja saudaraku. Padahal ke tempat yang lain tidak ketakutan. Nah, kita akan ditampi, iman kita akan ditampi. Siapa sebenarnya orang-orang yang setia di dalam Tuhan? Bagaimana antikris kalau datang? Bagaimana suatu saat akan dikasih chip tanda 66? Kalau dikasih juga saudaraku, datang beribadah itu tidak boleh kalau tidak dikasih chip dan lain sebagainya saudaraku. Bagaimana kalau kita disuruh untuk menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan kita? Mungkin saudaraku melihat keberadaan sekarang, saudara mungkin akan mundur. Nah, kita belajar dari tokoh ini saudaraku. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yang begitu luar biasa. Bayangkan perapian saudaraku yang begitu besar dimasukkan ke dalam perapian hanya karena tidak mau menyembah dewa-dewanya Sadrak, saudaraku, dewa-dewanya dewa-dewanya Nebukadnezar raja saudaraku, sehingga membuat Sadrak, Mesak dan Abednego tidak sedikit pun merasa gentar melihat perapian itu saudaraku. Mereka tetap dengan imannya, mereka tetap percaya bahwa Tuhan mereka ada saudaraku, sehingga itu membuat saudaraku raja ini merasa bingung saudaraku, melihat ketika orang ini saudaraku, kok luar biasa imannya seperti itu. Tunjukkan Tuhanmu itu ada, tunjukkan Tuhanmu itu hebat, begitu saudaraku. Ada satu tantangan dari Raja Nebukadnezar, tetapi itu tidak membuat sedikit pun goyah imannya. Bahkan apinya semakin dibesarkan ketika mereka dimasukkan, diikat. Ketika mereka diikat, dimasukkan ke dalam perapian, sedikit pun iman mereka tidak goncang, tetapi mereka berdoa saudaraku. Saking penasarannya raja ini saudaraku yang terkasih, dia melihat paginya saudaraku, tak ada pun saudaraku terbakar, sehelai rambut pun tidak terbakar saudaraku, rambutnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahkan mereka melihat yang tadinya saudaraku mereka 3, Sadrak, Mesak, Abednego, ada satu lagi yang dia lihat, yaitu malaikat Tuhan menjagai mereka. Wah, luar biasa. Dan Sadrak, Mesak pada saat itu saudaraku, Tuhan begitu luar biasa menjaga kehidupan mereka bertiga saudaraku, sehingga raja tersebut melihat ada 4 orang dan dia kebingungan, tidak terbakar, tidak hangus, dan dia sangat kagum sekali. Dan raja ini mengatakan, betullah alam itu adalah Allah yang hidup. Sehingga di kerajaan itu mereka diberikan posisi yang tinggi di dalam kerajaan itu. Luar biasa tidak? Nah saudaraku, di dalam mengikut Tuhan ada upah yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ketika kita siap mengalami ujian, ketika kita siap menghadapi tantangan, maka dikatakan di Ibrani, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar, orang yang setia di dalam Tuhan akan hidup oleh iman. Mereka, kehidupan mereka akan benar. Maka apabila mengundurkan diri, kalau mereka mengundurkan diri, kalau mereka mundur daripada Tuhan, saudaraku, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku tidak berkenan kepadanya. Kalau saudara meninggalkan iman saudara di dalam Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan berkenan kepada saudara. Saya mau katakan saudaraku, tantangan yang masih belum seberapa yang kita alami dalam kehidupan kita, kita sudah mundur di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan berkenan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kehidupan 3 tokoh yang luar biasa ini saudaraku. Iman yang luar biasa menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, ujian di zaman itu. Nah sekarang di zaman kita, semakin banyak tantangan, semakin perkuat iman saudara di dalam Tuhan. Nah saudaraku, saya mau katakan Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang siap menghadapi tantangan. Kita juga, kalau kita sebagai anak Tuhan harus siap menghadapi tantangan. Ketika kita siap menghadapi tantangan saudaraku, maka iman kita akan didewasakan. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang cukup luar biasa. Kita akan melihat ketika kita siap menghadapi tantangan, di balik tantangan, di balik masalah ada kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di balik masalah ada mujizat yang tidak pernah orang lain rasakan. Saudara akan rasakan betapa hebatnya Tuhan kita yang kita sembah. Nah kita belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang kedua saudaraku, kita akan pelajari hari ini pesan buat kita semuanya nih saudaraku. Mari bangun manusia roh kita. Kita bangun manusia rohani kita saudaraku. Kita bangun agar kita kuat menghadapi tantangan dan bisa kuat melihat proses ujian yang akan kita hadapi. Bangun iman rohani kita.
Bagaimana cara membangun iman rohani kita? Melalui persekutuan kita, ibadah hari Minggu, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu dengan teman-teman seiman kita, saudaraku, berdoa secara pribadi di rumah kita, ya. Ketika kita berdoa pribadi dengan Tuhan kita berpuasa ketika menghadapi tantangan, disitulah kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan tuntun kita melalui doa-doa kita. Tuhan akan mengajari kita melalui ketika kita berdoa. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Ketika kita juga beribadah datang kepada Tuhan, beribadah hari Minggu, kita akan boleh melihat kesaksian teman-teman kita. Kita akan waktu kita beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita pulang ada kekuatan yang baru yang akan kita terima. Nah, saudaraku, saya mau katakan, saudaraku, bangun iman rohani saudara. Bagaimana membangun iman rohani saudara? Jangan tinggalkan persekutuan saudara di hadapan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, saya sudah berdoa kok. Banyak anak Tuhan sibuk bekerja, hari Minggu bekerja. Saya mau katakan, kalau saudara mau berkorban di dalam Tuhan, cari pekerjaan PT di mana yang tidak beribadah hari Minggu. Cari, saudaraku. Ketika kita, ya saya mau katakan, kadang-kadang banyak juga anak Tuhan, saudaraku, mengeluh sudah OT tetap kurang, saudaraku. Bahkan orang yang tidak OT pun, saudaraku, bisa cukup dia rasakan, saudaraku, dalam keperluan dalam kehidupannya sehari-hari, saudaraku. Semakin kita serahkan untuk mencari, saudaraku, uang, maka kita tidak akan pernah puas. Tetapi kalau seberapa pun berkat itu kita syukuri, maka kita akan cukup, saudaraku, cukup kebutuhan kita. Nah, banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, mencari kepuasan di dalam bekerja, meninggalkan Tuhan dan persekutuannya, tidak beribadah hari Minggu. Bahkan mereka sibuk bekerja. Nah, ketika menghadapi masalah, tidak ada dasar mereka, iman mereka yang kuat di dalam Tuhan, maka mereka akan goyah dan mereka akan menyalahkan Tuhan. Saudaraku, bangun iman saudara, bangun roh saudara. Anak-anak Tuhan zaman sekarang karena sibuk bekerja, OT, mengejar target, saudaraku, bahkan sampai tidak ibadah tengah minggu pun tidak ada persekutuan minggu ke minggu, hari ke minggu, sehingga mengalami yang namanya kegersangan di dalam Tuhan. Saudaraku, percaya, saudaraku, ketika saudara berkorban di hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan, maka kehidupan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari bayar harga di dalam Tuhan. Tuhan perhitungkan. Ketika kita bayar harga, Tuhan akan perhitungkan. Ketika kita berdoa berpuasa, Tuhan berikan aku pekerjaan, tetapi tidak menghalangi saya pelayanan, tetapi tidak menghalangi saya untuk beribadah. Percaya, saudara, dengan iman Tuhan akan berikan, saudaraku. Karena itu tidak memuaskan hawa nafsu kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Selanjutnya, saudaraku, Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Kita belajar daripada kehidupan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Pendeta atau siapapun penatua tidak ada yang sempurna. Siapapun tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tetapi kita belajar untuk mencapai titik kesempurnaan itu, saudaraku. Kita mau belajar, saudaraku. Supaya apa? Supaya kehidupan kita, kerohanian kita semakin diperbarui oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Kayu salib adalah bukti yang hidup. Pernyataan iman Tuhan Yesus ke Allah Bapa. Dan dia tahu bakal disiksa, dianiaya, penghinaan di atas kayu salib. Tapi dia tidak ingkar dan tidak mundur. Nah, saya mau katakan, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus itu adalah teladan yang sempurna. Sebenarnya dia tahu, saudaraku, bahwa dia disalibkan. Dia tahu dia akan dianiaya. Dia tahu dia akan dipermalukan. Dia tahu dia akan dicela. Bahkan dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Tetapi dia tunduk kepada Allah Bapa kita. Dan siap dia menerima tantangan itu, saudaraku. Sampai dia disalibkan. Dia rela, saudaraku. Nah, saya mau katakan, saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji, ya, tidak pernah mundur. Walaupun dia mengetahui bahwa itu akan terjadi dalam kehidupannya, dia tidak mundur, tetapi dia menggenapi firman Allah itu. Sehingga, saudaraku, saya mau katakan, Tuhan Yesus tahu bahwa kematian kebangkitannya akan memuliakan Allah. Dia tahu kematiannya, saudaraku, kebangkitannya, bahwa itu akan memuliakan Allah. Jadi kalau saudara mengalami yang namanya, saudaraku, masalah, tantangan dalam kehidupan saudara, percayalah, segala sesuatu di balik itu akan mempermuliakan Allah. Dan saudara akan dikuatkan imanmu.
Puji Tuhan saudaraku. Nah, yang selanjutnya kita akan pelajari, orang takut akan salib penderitaan tidak akan tahu apa arti salib. Orang yang takut akan salib penderitaan tidak akan tahu apa arti salib. Dia tidak tahu di balik setiap salib yang kita alami ada kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang tidak takut saudaraku akan penderitaan, orang yang tidak takut akan penderitaan saudaraku, yaitu salib. Salib berbicara tentang penderitaan saudaraku yang terkasih, maka tidak akan pernah mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Makanya setiap orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau memikul salib, harus mau mengalami penderitaan, harus mau mengalami adanya, harus mau mengalami tantangan dalam kehidupan kita, harus siap menghadapi cobaan dalam kehidupan kita. Di balik salib ada kemuliaan Tuhan, di balik tantangan ada kemenangan. Jadi saudara, ingin menang di dalam segala masalah, ingin menang di dalam sakit penyakit, mari siap pikul salib. Jangan takut menghadapi tantangan dan percaya Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya saudaraku. Nah, yang kita pelajari saudaraku hari ini juga saudaraku, ada 3 metode model manusia untuk menghadapi tantangan saudaraku ya. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, saya mau katakan ada berbagai hal yang dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita mau belajar pada saat siang hari ini saudaraku, bagaimana 3 metode, bagaimana cara manusia untuk menghadapi tantangan. Yang pertama saudaraku, orang bodoh yang melihat tantangan akan menangis, kecewa dan putus asa. Nah, saya mau katakan, orang bodoh saudaraku, yang pertama orang bodoh yang melihat tantangan. Orang yang bodoh ketika melihat tantangan akan menangis, kecewa, putus asa, bunuh diri, saudaraku. Itu adalah orang-orang bodoh. Kenapa saya katakan adalah orang-orang bodoh? Karena tidak memiliki iman. Kalau orang anak-anak Tuhan yang memiliki iman, mereka tidak akan melakukan hal itu. Mereka tidak akan putus asa, mereka tidak akan bunuh diri, mereka tidak akan mudah kecewa. Tetapi orang yang benar di dalam Tuhan, orang yang bijak adalah orang yang berdoa datang kepada Tuhan ketika menghadapi masalah. Dia akan berdoa. Semakin besarnya tantangan, semakin kuat dia berdoa. Semakin banyak masalah, dia akan semakin berlutut di hadapan Tuhan. Dia akan berpuasa dan meminta tuntunan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku hati yang hancur. Ketika semakin hancur hatinya, banyak masalah yang dialami, dia akan tunduk kepada Tuhan, dia akan berlutut kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dan itu adalah orang bijak ketika menghadapi masalah dan tantangan. Tetapi orang bodoh ketika menghadapi masalah, mereka akan bunuh diri, mereka akan putus asa, mereka akan mudah kecewa. Dan tanpa mereka sadari, iblis memakai pikirannya untuk apa? Untuk mengalami keputusasaan. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Bagaimana setiap anak-anak Tuhan supaya lemah iman. Ketika saudara berdoa, saudara akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka saudara mengambil suatu tindakan, yaitu melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita pasti melangkah dengan Tuhan, maka menghadapi tantangan saudara tidak akan mudah kecewa. Tetapi saudara akan mengatakan bahwa Tuhanku sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saya. Dan itu adalah kata-kata motivasi yang baik ketika kita mengalami tantangan. Jadi orang-orang bodoh akan menyalahkan orang lain. Orang-orang bodoh ketika menghadapi tantangan, saudaraku, akan kecewa, marah, putus asa, dan bunuh diri. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Dan kedua saudaraku, orang biasa hanya pasrah di tengah masalah. Ada orang biasa yang biasa-biasa saja, dia akan pasrah, ya sudah. Kalau itu terjadi, pasrah saudaraku. Tapi tidak bertindak saudaraku, pasrah aja. Tetapi tidak membuat suatu tindakan. Kehidupannya begitu aja, pasrah, tidak ada tindakan berdoa. Ya sudah, kalau Tuhan lakukan ini, ya sudah, pasrah-pasrah begitu saja. Tetapi tidak mau berperang di dalam setiap masalah tantangan itu. Ketika kita berperang menghadapi masalah dan tantangan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami suatu kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, yang ketiga, orang berhikmat akan mengalami berkemenangan. Orang berhikmat berkemenangan yang melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan melihat kuasa mujizat Tuhan yang dahsyat. Jadi saya mau katakan, orang yang berhikmat
berkemenangan, yang melihat tantangan adalah sebagai suatu kesempatan untuk belajar. Itu adalah suatu kesempatan untuk belajar, melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Jadi saya mau katakan, orang yang berkhidmat ya di dalam Tuhan, bahwa berkemenangan akan melihat suatu tantangan itu adalah sebagai kesempatan untuk kita sebagai anak Tuhan, untuk melihat kuasa Tuhan, untuk melihat yaitu mujizat, untuk melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, mana yang saudara pilih dalam ketiga hal ini? Apakah saudara ketika menghadapi tantangan saudara adalah orang bodoh? Apakah saudara ketika menghadapi tantangan saudara biasa-biasa saja, ya terserah, tidak peduli? Apakah saudara ketika menghadapi tantangan ini saudara adalah orang-orang yang berhikmat? Ketika saudaraku menjadi orang yang berhikmat, maka saudara akan berkemenangan, karena yang melihatlah tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Belajar untuk apa saudaraku? Belajar untuk melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Mana yang saudara pilih saudaraku? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Saya menganjurkan kepada kita, pilihlah yang ketiga saudaraku. Jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan ketika menghadapi masalah. Dan disitulah saudara akan belajar bahwa sesungguhnya saudara akan semakin dekat kepada Tuhan dan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, jangan cengeng, jangan mudah putus asa, jangan bunuh diri, jangan kecewa. Tetapi ingat bahwa setiap kekecewaan itu adalah berasal dari kuasa kegelapan, yaitu iblis yang mencoba menjatuhkan saudara. Selanjutnya saudaraku, 7 cara untuk menghadapi tantangan ya. Tantangan yang kita alami, kita akan belajar saudaraku bagaimana untuk menghadapi, bagaimana solusinya untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Cara menghadapi tantangan yang pertama, hadapi tantangan tanpa kebencian. Saudaraku, seringkali ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami masalah seperti tantangan yang besar yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tidak bisa dikatakan tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Mereka tidak menyalahkan orang lain. Tetapi yang dilakukan oleh yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika menghadapi tantangan, mereka berdoa, bersekutu, bersehati di dalam Tuhan. Jadi saya mau katakan yang pertama tadi, ketika kita bagaimana cara untuk menghadapi tantangan, yang pertama adalah hadapi tantangan tanpa kebencian. Jadi ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan saudara, jangan timbul kebencian kepada orang lain. Jangan menyalahkan teman-teman kita ketika tantangan itu terjadi, ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan benci kepada suami kita, kepada anak kita, kepada orang lain, kepada orang-orang yang mengecewakan kita. Jangan benci kepada mereka, karena itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi yang saudara lakukan ketika menghadapi tantangan, ya saudaraku yang terkasih, datanglah kepada Tuhan, bersujud di dalam Tuhan. Jangan ada kebencian saudaraku. Yang kedua saudaraku, hadapi tantangan sambil tetap mengendalikan perkataan. Nah, saya mau katakan saudaraku, ketika saudara menghadapi tantangan, kendalikan perkataan. Saudaraku, banyak anak Tuhan ketika ada masalah dalam kehidupan, dia menyalahkan orang lain, kebencian tadi, mulutnya mengumpat, mulutnya memaki, ya kata-kata kotor keluar dari mulutnya karena si A, karena si Anu, menyalahkan si A. Ya saya mau katakan, dan itu sering terjadi di anak-anak Tuhan. Perkataan kebun-kebun binatang keluar saudaraku ya, dan saling menyalahkan ya, lempar piring, lempar ke sana, pertengkaran di dalam rumah tangga, saling menyalahkan. Perkataan tidak pernah dijaga saudaraku. Saya mau katakan, saudaraku ingin lolos dari tantangan ini, dari masalah kehidupan saudara. Ketika saudara mengalami tantangan yang kedua ini tadi dikatakan, hadapi tantangan sambil tetap mengendalikan perkataan. Jadi perkataan yang saudara ucapkan ketika menghadapi tantangan, saudaraku, sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jaga perkataan saudara, tetap ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dengan saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara sudah mengalahkan keadaan, himpitan, tantangan yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudaraku tentang Ayub ketika menghadapi masalah tantangan? Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan di hadapan Tuhan. Dengan telanjang aku ya dari rahim ibuku. Dia mengatakan saudaraku, artinya saudaraku yang terkasih, ketika ada masalah dalam kehidupan Ayub, dia bersujud menyembah Tuhan.
tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun istrinya menyalahkan, tetapi Ayub tetap dalam pendiriannya, menjaga perkataannya. Tidak seperti istri Ayub yang mengutuki Tuhan. Tetapi ketika Ayub melakukan hal itu, dia bersyukur, menjaga perkataannya, tetap berlutut di hadapan Tuhan. Berkali lipat ganda Tuhan gantikan semua yang hilang hartanya dan anaknya, Tuhan gantikan. Nah, ketika menghadapi tantangan, saya mau katakan, jaga perkataan saudara, jangan mengumpat, tetapi saudara berlutut di hadapan Tuhan dan ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan atas masalah yang kau beri bagi saya. Ketika saudara berkata demikian, iblis akan lari dan iblis akan pergi dari kehidupan saudara. Amarah yang timbul di dalam hati akan ada damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dan penghiburan yang saudara alami. Ketika saudaraku hadapi tantangan sambil menjaga pergaulan. Ketika ada masalah, jaga pergaulan. Karena teman-teman kita belum tentu memberikan solusi yang baik kepada saudara. Banyak anak Tuhan saudaraku, saya udah konselingi ini saudaraku, bahkan banyak yang curhat, bahkan yang sharing kepada saya ketika menghadapi masalah. Apa yang dikatakan teman-temannya, udah tinggalkan aja Tuhan itu, udah tinggalkan aja keluargamu itu, udah ayolah kita minum-minum. Seperti anak-anak muda, ayo dikasihnya narkoba, saudaraku ya, dikasihnya minum. Nah, selesai saudaraku minum, mabuk, apakah menyelesaikan masalah? Badan kita yang sakit. Setelah kita minum narkoba, saudaraku, apakah menyelesaikan masalah? Tidak, pusing kepala dan juga akan kecanduan. Kalau tidak ada uang, bisa sakau dan lain sebagainya. Maka tidak akan, saya katakan tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita bersujud kepada Tuhan, maka masalah itu akan terselesaikan saudaraku. Kalau saudara setia di dalam iman saudara. Nah saudaraku, ketika menghadapi tantangan, jaga pergaulan. Carilah hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan saudara. Cari pendeta saudara dimanapun pendeta saudara bergereja. Cari gembalamu untuk mendoakanmu. Cari anak-anak Tuhan yang rohani, yang kakak-kakak rohani, sebagai yang menguatkan saudara secara iman untuk mendoakan saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan itu, cari adalah orang-orang yang tepat untuk mendukung saudara, bukan untuk menjatuhkan saudara. Jadi ketika menghadapi masalah, tantangan dalam godaan apapun, jaga pergaulan saudara. Pilih pergaulan yang baik, tinggalkan pergaulan yang tidak baik, karena itu sangat berefek yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Nah saudaraku, yang keempat saudaraku, hadapi tantangan sambil saudaraku menggali pelajaran iman di balik masalah. Hadapi tantangan sambil mempelajari saudaraku. Saya mau katakan, ketika menghadapi tantangan sambil kita menggali pelajaran firman Tuhan, kita gali firman Tuhan, kita baca Alkitab, saudaraku. Percaya ketika saudaraku berdoa, saudaraku membaca Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itulah ada kekuatan ya. Tuhan akan menuntun kita, oh yang seperti ini, oh firman Tuhan mengatakan seperti ini, oh firman Tuhan mengatakan seperti ini, oh saudara akan dikuatkan. Dan kita belajar, oh kata firman Tuhan seperti ini, bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanku. Ketika saudara membaca firman Allah, ketika menghadapi tantangan, saudara pelajari, maka itu akan menguatkan iman saudara. Saudara akan semakin kokoh di dalam Tuhan, tetapi bukan semakin mundur di dalam Tuhan. Makanya ketika ada masalah, pelajari saudaraku firman Tuhan, sehingga iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Nah saudaraku, saya mau katakan saudaraku yang terkasih, bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa Tuhan di dalamnya ketika saudara membacanya sungguh-sungguh saudaraku ya. Jadi banyak juga anak-anak Tuhan dalam kesaksian ketika mereka sakit hanya membaca Alkitab saudaraku bisa mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan, dan disitulah Tuhan berkata-kata kepada kita. Jadi saudaraku, saya mau katakan, ketika menghadapi masalah, baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Selanjutnya saudaraku, ayat yang kelima tadi, yang kelima, hadapi tantangan sambil memiliki kesiapan untuk berubah. Hadapi tantangan sambil memiliki kesiapan berubah. Ketika ada masalah, tantangan, saudara harus siap untuk berubah
Ya, yang tadinya tidak pernah berdoa, saudara harus berdoa. Yang tadinya saudara tidak percaya dengan janji Tuhan, ketika saudara beriman bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, maka saudara akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan dan mujizat dalam kehidupan saudara. Nah, saya mau katakan, ketika saudara menghadapi tantangan, saudara juga harus siap untuk berubah. Artinya saudaraku, bertobat, saudaraku ya, meninggalkan kebiasaan yang lama dan mau belajar untuk hidup benar di dalam Tuhan. Selanjutnya yang keenam, hadapi tantangan sambil memiliki harapan akan kedahsyatan Allah. Hadapi tantangan sambil memiliki harapan. Kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Menghadapi tantangan, saya katakan tadi, tidak mudah kecewa. Yang mudah itu kecewa adalah orang-orang bodoh, yang putus asa, yang bunuh diri, itu adalah yang tidak memiliki iman, yaitu mereka yang bodoh. Saya mau katakan saudaraku, kenapa bunuh diri? Ya karena tidak memiliki iman di dalam Tuhan, karena tidak percaya akan janji Tuhan. Nah, saya mau katakan saudaraku, hadapi tantangan sambil memiliki harapan akan kesembuhan, akan kedahsyatan Allah. Jadi saudaraku, berharaplah kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan, karena kalau saudara berharap kepada manusia, maka manusia akan mengecewakan saudara. Tetapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara, dan saudara akan mengalami mujizat dan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, yang menjaga saudara, yang memberikan kesembuhan bagi saudara, yang memulihkan keluarga saudara. Apapun saudaraku yang saudara rindukan dalam kehidupan saudara, kalau saudara hanya berharap kepada Tuhan, maka saudaraku, pengharapanmu itu akan Tuhan nyatakan saudaraku. Kuncinya saudaraku yang terkasih, berharaplah kepada Tuhan ketika menghadapi tantangan masalah dalam kehidupan saudara. Haleluya. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh saudaraku, hadapi tantangan tanpa keputusasaan meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak mengharapkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini dikatakan oleh firman Tuhan, hadapi tantangan tanpa keputusasaan. Ya, meskipun keadaannya tidak seperti yang kita inginkan, meskipun keadaannya agak kacau, meskipun keadaannya tidak baik, saudaraku yang terkasih, tapi firman Tuhan mengatakan, hadapi tantangan itu dengan tidak putus asa. Kalau kita putus asa, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Kalau kita putus asa, maka kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berpengharapan di dalam Tuhan tanpa keputusasaan, maka kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jadi puji Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak hari ini saya sharingkan firman Tuhan kepada saudara, bagaimana untuk menghadapi tantangan di zaman 2021 ini. Tantangan corona juga saudaraku yang kita hadapi, anak-anak Tuhan sudah jauh daripada Tuhan, ya. Itu adalah pekerjaan iblis. Iman kita sudah mulai goyah, saudaraku. Nah, saya mau katakan bagaimana zaman dulu Sadrak, Mesak dan Abednego, saudaraku, yang menghadapi masalah yang begitu luar biasa. Mereka tenang menghadapi masalah. Kenapa mereka bisa tenang menghadapi masalah? Karena mereka meyakini bahwa Allah itu beserta mereka. Jadi kita ketika menghadapi masalah dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengalami keputusasaan, yakini, imani bahwa Yesus ada bersama dengan saudara. Saudara percaya dan yakin Yesus ada dalam kehidupan saudara? Imani. Ketika saudara beriman di dalam Tuhan, percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan saudara siap menghadapi tantangan. Ketika saudara siap menghadapi tantangan, saudaraku, saya mau katakan bahwa saudara akan mengalami mujizat yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Jadi bagaimana tadi saudaraku langkah-langkah saudaraku untuk siap menghadapi tantangan? Saya tadi udah uraikan ada 7 hal. Saudaraku, saudara pelajari. Dan tabiat manusia, ya saya mau katakan, untuk menghadapi tantangan yaitu ada bagaimana menghadapinya, sehingga mereka bodoh, sehingga mereka tidak masa peduli. Tapi ada saudaraku yang berpengharapan di dalam Tuhan, ada hikmat di dalam Tuhan. Bagaimana kita memperoleh hal yang baik dalam kehidupan kita? Jaga persekutuanmu dengan Tuhan. Jadi puji Tuhan saudaraku, saat hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Hadapi tantangan tidak dengan kekecewaan. Belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab.
Bagaimana mereka ketika menghadapi masalah, mereka tetap bersyukur. Di balik bersyukur ada kemenangan. Di balik bersyukur ada mujizat Tuhan. Ketika saudaraku menghadapi tantangan, berpengharapanlah di dalam Tuhan. Supaya saudara tidak bunuh diri, tidak kecewa, tidak menyalahkan orang lain. Tetapi ketika saudara memiliki prinsip iman di dalam Tuhan, maka saudara akan kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Saya bacakan tadi saudaraku yang di ayat firman Tuhan tadi dikatakan, Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudaraku, kalau saudara benar di dalam Tuhan, hiduplah saudaraku benar-benar di dalam Tuhan. Selanjutnya, apabila ia mengundurkan diri, maka aku pun tidak berkenan kepadanya. Jadi hati-hati saudaraku, kalau saudara mengundurkan diri di dalam iman percaya saudara kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada saudara. Jadi saat ini tidak ada kata terlambat. Carilah Tuhan sehingga Tuhan berkenan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara yang terkasih. Demikian bunyi firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan. Semoga bisa menguatkan iman saudara dimanapun saat ini berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Melangkahlah tahun 2021 dengan mantap bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hamba sudah berhenti berbicara untuk firman-Mu Bapa yang baik, tapi hamba percaya bahwa Tuhan selalu bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dimanapun berada, yang mengalami tantangan ujian dalam kehidupan mereka. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami keputusasaan ya Bapa. Banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah mereka tidak sanggup ya Tuhan. Bahkan mereka ingin bunuh diri Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mengalami keputusasaan ya Tuhan, Engkau tolong pada saat ini. Biarlah iman mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Pimpin mereka di dalam roh-Mu ya Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan dimanapun berada mengalami kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Ajari mereka untuk tekun di dalam Engkau. Roh Kudus bimbing mereka sehingga mereka siap menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Allah ini ketika berputus asa, Tuhan tolong. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami jalan buntu, Tuhan tolong buka jalan. Kami percaya bersama dengan Tuhan mereka akan mengalami kemenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Allah ini diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat bagi mereka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya pamit dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara ingin sharing firman Tuhan dan ingin didoakan, bisa menginbox saya dan saya akan berikan nanti nomor WA saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.